syukur ya karena sudah dipertemukan di OneCoin. Yang kedua tadi ada Bunda Salmiwati nih. Beliau juga menjadikan trust kepada OneCoin ya, karena ada komunikasi ya, bisa saling membantu, saling meyakinkan ya. Kemudian beliau juga diberi kesempatan nih untuk mengembangkan diri, biar lebih percaya diri, mau belajar lebih baik lagi. Seperti saya dulu juga ketika mau jadi MC, saya sakit terlebih dahulu karena saya takut. Saya paling takut untuk berbicara di muka kayak gini, seperti ini ya, saya takut. Jadi saya dulu sering tutup kamera. Jangan ditiru nih ya. Jangan ditiru. Karena sering tutup kamera karena takut ditunjuk. Kemudian ada Bunda Dewi nih ya, dari sharing tadi pencapaian. Alhamdulillah beliau yang berawal dari tidak tahu sama sekali tentang bisnis jaringan, tapi karena beliau mau belajar, saya arahkan, ayo masuk Zoom, siap. Ketika ada apa ya pembelajaran ya, pasti beliau selalu siap. Alhamdulillah sekarang sudah banyak, padahal baru ya, mitra baru tapi asetnya udah banyak. Yang tadinya tidak pernah bikin status WA, sekarang terduplikasi dari saya ikut bikin status WA. Ada juga Bunda Vin Purwokerto, beliau juga menduplikasi saya karena saya sering closing lewat FB. Beliau cerita, memang saya arahkan aja tiap hari konsisten tanpa henti, mau diterima atau tidak diterima, mau ditolak, mau banyak yang apa ya kayak pro dan kontra, itu memang saya selalu arahkan untuk konsisten setiap hari, mau 5 kali 6 kali itu pasti selalu info online, bisa di WA dan Facebook. Kemudian kalau untuk saya sendiri, saya dikenalkan OneCoin itu Agustus. Sebenarnya sih saya tahu informasi sekitar bulan Juli mungkin ya. Cuma saya waktu itu tidak tertarik. Jadi karena memang kondisi keuangan saya sedang semrawut, jadi untuk bergabung 100 koin saya pikir, wah dari mana 100 koin. Jadi saya memang mengabaikan info dari Bunda Afri. Kemudian karena saya tidak merespon ya, setiap ada postingan-postingan saya kan diam aja, saya nggak pernah merespon. Saya dijapri, kenapa belum tertarik dengan bisnis yang sedang saya jalankan ya. Saya bilang memang karena untuk bergabung 100 koin pada waktu itu saya tidak pegang uang sama sekali. Akhirnya beliau menceritakan kalau ada 10 koin ya, waktu itu 90.000 bisa untuk bergabung di OneCoin. Singkat cerita, akhirnya ya udahlah, karena yang mengajak orang Bunda Afri ya, yang saya tahu itu beliau udah mengalami jatuh bangun ya, kayak sudah mengalami banyak asam garam, makan asam kehidupan ya. Jadi ya udah, saya tinggal ikutin aja proses yang sudah dilalui. Jadi saya tidak perlu jauh-jauh lagi kalau ingin kayak belajar kayak gitu kan. Udah ada contohnya Bunda Afri. Udah, intinya berawal dari 20 koin, tapi saya waktu karena belum paham, jadi memang belum aktif. Saya memutuskan aktif awal tahun 2025. Karena selama saya tidak aktif, dolarnya saya kan tetap masuk ya. Jadi waktu itu saya berpikir, ini kok bisnisnya kok mudah banget ya. Saya tuh nggak banyak aktifan, tapi dolarnya kan tetap masuk. Jadi
saya langsung kayak ada ide, weh ini bisa untuk peluang bisnis untuk saya, karena saya sudah kayak pengalaman dulu di rumah pernah buka usaha, teman-teman banyak yang nawarin pekerjaan. Uh, Kayak saya tuh suka ngomong sendiri, dijawab sendiri kayak gitu. Oh kalau ini begini, kalau ini begini kayak gitu loh. Jadi saya anggap ini adalah peluang bagi saya. Saya mau belajar dari nol. Saya masuk grup, saya mulai menyimak materi satu persatu saya pelajari. Oh ternyata menurut saya mudah bisnisnya. Kemudian saya masuk Zoom, saya sering belajar juga di Zoom ya, karena sama sekali kan tidak paham apa itu Yuan Coin ya. Intinya banyak pembelajaran juga yang saya terima di Yuan Coin. Dan karena saya berpikir mudah, alhamdulillah saya juga dipermudah. Saya awal fokus langsung info-info di WA dan di Facebook, tanpa saya banyak prospek, banyak yang bergabung dengan saya. Alhamdulillah, karena saya fokus mengembangkan jaringan ya, dan menjalankan bisnis tentunya fokus satu ya. Saya orangnya kalau menjalankan bisnis itu fokusnya satu. Jadi saya benar-benar satu dikerjakan, harus harus benar ya. Alhamdulillah bulan Mei saya mencapai elit. Bulan Agustus tanggal 16 Agustus 2025 saya epic. Kemarin pas di Jogja saya cek akun kedua saya juga sudah elit, alhamdulillah. Jadi dulu yang dengan modal hanya 10 koin di akun 1, 10 koin di akun 2, tapi karena saya fokus banget, alhamdulillah dipermudah. Intinya saya bisa mencapai jenjang karir yang saya inginkan, karena waktu itu saya target 21 Mei saya harus elit, 17 Agustus saya harus epic, alhamdulillah juga tercapai dengan sempurna, dengan mudah. Kalau untuk hasil lede dari awal gabung saya tidak pakai untuk kebutuhan, jadi waktu itu saya memang tidak sedang pegang uang, saya japri Bunda Fribun, saya mau WD, saya mau untuk beli beras. Tapi Bunda Afri bilang, kalau belum aktif itu WD-nya jangan dipakai dulu untuk kebutuhan, tapi untuk nambah aset. Tapi saya nurut aja ya, saya punya intinya tidak banyak ngeyel. Apa yang Bunda Afri bilang, saya selalu ikutin. Nggak baper ya, saya nggak baper, nggak marah, pokoknya intinya itu pasti yang terbaik untuk saya. Jadi dari yang 10 poin, profitnya saya gulung sampai saya bisa jadi epic. Akun kedua saya kemarin sudah elit. Dolarnya juga belum saya ambil ya, sekitar 9,5 juta ada untuk saat ini ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, setiap ada acara Yuan Coin seperti ulang tahun Jogja pertama saya WD dari Yuan Coin, dari profit ya. Kopdar ke Jakarta juga saya WD, untuk bayar hutang waktu saya butuh 2 juta saya WD. Untuk ini, untuk pasang wifi, untuk bulanan. Intinya saya sekarang yang dulunya untuk makan adanya, sekarang udah alhamdulillah ibaratnya tinggal pilih gitu udah bisa. Apalagi ya, kalau untuk target yang jelas, saya ingin mencapai jenjang karir yang lebih tinggi ya tentunya ya. Saya ingin master, nanti bisa ke legend, dan mitra-mitra saya juga
satu persatu elit, epic, dan mencapai peringkat yang diinginkan. Kemudian kalau untuk apa ya, pesan saya ya, intinya untuk teman-teman semua nih ya, jika ingin sukses di OneCoin, selalu tingkatkan prestasi, selalu upgrade diri, upgrade skill juga ya tentunya ya. Saya itu jujur dulu banyak bertanya orangnya. Kalau saya nggak tahu, saya pasti selalu tanya ke Bunda Afri. Kemudian saya praktekkan untuk pembinaan tim. Karena saya tahu Bunda Afri untuk membina tim itu bagus menurut saya. Jadi saya memang kadang saya suka saya catat